Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belinda Fretawiasi akan menjelaskan sedikit mengenai hasil hutan bukan kayu, review jurnal ilmu kehutanan volume 8 nomor 2 117 sampai 125, yaitu tentang peranan hasil hutan bukan kayu dalam pembangunan hutan kemasyarakatan di Perbukitan Menoreh, kasus di Desa Hargorejo, Kokap, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan sendiri kita akan membahas tentang pengertian HLBK. HLBK ini sebenarnya didefinisikan oleh FAO, UU Kehutanan nomor 41 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 35 tahun 2007. Menurut FAO sendiri, HLBK adalah hasil hutan selain kayu berasal dari bahan biologis yang diperoleh dari dalam hutan dan pepohonan yang tumbuh di dalam hutan. Kemudian untuk UU Kehutanan nomor 41 tahun 1999 mendefinisikan HBK sebagai hasil hutan hayati maupun non-hayati. Peraturan Menteri Kehutanan nomor 35 tahun 2007 mendefinisikan HBK sebagai hasil hutan hayati baik hewani maupun nabati yang berasal dari dalam hutan beserta produk turunannya dan budidayanya selain kayu. Kemudian pengembangan HBK ini sangat berperan dalam pembangunan HKM ataupun hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan ini dirumuskan berdasarkan Kemendikbud nomor 677 garing KPTS strip 2 garing 1998 sebagai hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam dan di sekitar kawasan hutan dengan tujuan pemanfaatan secara lestari sesuai dengan fungsinya. KM sendiri sangat berkontribusi penting dalam kesejahteraan masyarakat secara nyata. Kemudian produktivitas sumber daya hutan secara teknik dan kelestarian fungsi hutan secara ekologis. Nah, jadi dalam peranannya dalam HKM ini yaitu berperan penting dalam secara nyatanya itu dalam kesejahteraan masyarakat, kemudian secara teknisnya itu produktivitas sumber daya hutan, secara ekologisnya kelestarian fungsi hutan. Nah, selanjutnya ada tujuan dilaksanakan kajian ini itu untuk mengetahui peranan HHBK dalam pembangunan HKM di Perbukitan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbukitan Menoreh sendiri ini merupakan daerah resapan air di bagian utara dan barat wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa diadakannya HKM itu karena dalam Perbukitan Menoreh ini diperlukan tindakan konservasi tanah. Nah, adanya HKM ini diharapkan dapat membantu dalam konservasi tanah yang ada di Perbukitan Menoreh dan menjaga kelangsungan fungsi hidrologis di dalamnya. Kemudian ada pembangunan kehutanan yang dikembangkan di tempat tersebut adalah hutan kemasyarakatan yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa hutan kemasyarakatan dibangun dengan pola penanaman agroforestry untuk menjaga kelangsungan fungsi hidrologis di dalamnya. Penanaman agroforestry ini seperti penanaman kayu dan tanaman HBK. Dalam melaksanakan kajian ini tentunya kita menggunakan metode yang dilakukan dalam kajian tersebut. Itu yang pertama, kita lokasi kajiannya itu di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas Desa Hargorejo adalah 1.543,45 hektar. Kemudian ada teknik pengumpulan datanya itu secara unit analisisnya itu dengan anggota kelompok tani. Jadi di Desa Hargorejo terdapat kelompok tani yang memiliki garapan di HKM. Nah, untuk kajian ini kita bersama dengan kelompok tani Taruna Tani. Kemudian dilakukannya pengumpulan data secara primer dan sekunder. Pengumpulan data primer ini dengan penyebaran kuesioner terhadap 35 orang responden dan wawancara terhadap 10 kunci narasumber kunci. Kemudian ada pengumpulan data sekunder
dilakukan melalui teknik dokumentasi dari monografi desa, kecamatan dalam angka, dan data pendukung lainnya. Jadi kalau data primer itu data-data kualitatif. Nah, kemudian kalau data sekunder ini data-data kuantitatif dalam bentuk angka. Kemudian hasil dan pembahasan. Profil petani HKM di Desa Hargorejo itu didominasi oleh laki-laki dengan usia lebih dari 50 tahun serta pendidikannya itu SD atau sederajat. Rata petani tersebut itu sudah bertani selama 30 tahun. Kemudian ada izin pengelolaan HKM secara de facto pada tahun 2007 dari Kementerian Kehutanan berdasarkan SK 437/Menhut/2 tertanggal 10 Desember 2007 serta SK IUPHKM 448/449 tahun 2007 tertanggal 12 Desember 2008 seluas 43,40 hektar. Jadi pengelolaan HKM di Desa Hargorejo ini telah menerima izin secara de facto dan melalui SK IUPHKM, izin usaha pengelolaan hasil hutan kemasyarakatan. Kemudian ada tabel 1 itu profil responden di Desa Hargorejo yang didominasi oleh laki-laki dengan umur lebih dari 50 tahun, pendidikannya SD, kemudian pekerjaan utamanya itu petani, pekerjaan sampingnya itu petani juga rata-rata, kemudian lama bertaninya itu paling tinggi itu lebih dari 30 tahun, luas lahan milik itu kurang dari 0,250 hektar per kakak per petani. Kemudian luas lahan garapan, jumlah tanggungan keluarga. Pengelolaan HKM sendiri di Desa Hargorejo itu dengan luasan hutan negara yang ada di perbukitan menoreh sekitar 1045 hektar yang terbagi atas 2 RPH, yaitu RPH Sermo dan RPH Kokap. Dalam 2 RPH tersebut itu terdiri dari 30 petak dan 2 fungsi hutan, yaitu hutan produksi dan hutan lindung. Desa Hargorejo sendiri ini berfungsi sebagai hutan produksi. Pengelolaannya dimulai pada tahun 1999 dibantu dengan Yayasan Damar. Yayasan Damar sendiri suatu LSM, lembaga swadaya masyarakat, untuk kemudian membentuk kelompok tani hutan. Jadi adanya kelompok tani hutan ini waktu pembentukannya dibantu oleh LSM Yayasan Damar. Program Yayasan Damar dalam pengelolaan HKM itu pertama itu pengembangan tanaman herbal sebagai tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di bawah tegakan tanaman kayu dengan sedikit intervensi petani. Jadi Yayasan Damar ini mempunyai program itu untuk mengembangkan tanaman herbal, di mana tanaman herbal tersebut itu dapat tumbuh dengan baik di bawah tegakan hutan kayu dengan sedikit intervensi petani. Jadi petani sedikit memberikan pengaruh ataupun sedikit menjaga dan melestarikan ataupun merawat tanaman-tanaman herbal di daerah Desa Hargorejo tersebut. Jenis tanaman herbal yang dominan ditanam di sana itu tanaman herbalnya itu ada jahe, kunyit, dan temulawak. Jenis tanaman pangannya itu ada jagung, ubi, kacang tanah, dan kacang kedelai. Jenis tanaman kayu yang ditanam itu sengon, mahoni, dan akasia. Ada kelompok tani, ada 7 kelompok tani yang telah dibentuk di Desa Hargorejo, Hargowilis, dan Sendangsari Kokap. Ada kelompok tani Taruna Tani, Nuju Makmur, Mandiri, Sukomakmur, Rukun Makaryo, Menggerejo, Sidoakur. Kemudian ada peranan HGBK. Peranan HGBK sendiri ini jenis tanaman yang dibudidayakan itu tanaman yang berupa tanaman pangan, sehingga bisa membantu dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga ataupun masyarakat di sekitar daerah Hargorejo.
aspek HBK yang berperan dalam pembangunan itu ada peran HBK itu ada dalam aspek ekologis, aspek ekonomis, dan aspek pembangunan wilayah. Aspek ekologisnya sendiri itu adanya HKM yang memanfaatkan HBK sebagai tanaman yang dapat digunakan secara ekologis itu dia akan menjaga keadaan tanah di sekitar dengan tetap menanam tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan juga secara ekonomis, seperti tanaman agroforestry yang nantinya hasil hutan tersebut itu bisa kita jual dan bisa membantu perekonomian masyarakat. Kemudian ada peran HBK dalam aspek pembangunan wilayah. Jadi dalam aspek pembangunan wilayah bisa jadi seumpamanya HBK tersebut di daerah tersebut itu dikembangkan HBK, umpamanya buah-buahan. Nah, dalam pembangunan wilayah bisa jadi buah-buah tersebut, tempat yang ada buah-buahnya tersebut dijadikan tempat wisata gitu. Jadi bisa membantu pembangunan wilayah dan membantu ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian dampak adanya HKM itu kondisi lingkungannya lebih hijau, kemudian debit airnya bertambah, peranan ekonomi masyarakat tetap terjamin. Untuk dampaknya sendiri kita lihat pada tabel 4, 5, dan tabel 3 ini merupakan tabel jenis hasil hutan bukan kayu hayati di HKM Desa Hargorejo. Nah, jenis tanaman yang ditanam pada HKM tersebut yaitu ada 3 jenis tanaman HBK yang ditanam di HKM Desa Hargorejo. Ada tanaman obat-obatan, ada tanaman buah-buahan, dan ada tanaman pangan. Pada HKM di Desa Hargorejo kini marak berbagai tanaman semusim karena untuk tetap menjaga kebutuhan ketahanan pangan, di mana lahan garapannya itu semakin sempit karena adanya pertambahan penduduk yang sering terjadi dan terus bertambah. Adanya pertambahan penduduk tersebut itu menyebabkan lahan garapan itu semakin menyempit karena dibagi-bagi terus. Kemudian tanaman semusim itu dilakukan agar pemanenannya tetap terjaga dan secara cepat gitu, dan bisa tetap menjaga ketahanan pangan masyarakat sekitar Desa Hargorejo. Kemudian ada tabel 4 yaitu kondisi lingkungan Desa Hargorejo. Adanya HKM tersebut itu bisa membantu menjaga lingkungan Desa Hargorejo karena pada HKM tersebut terus dilakukan penanaman. Ketika tanaman-tanaman di HKM sudah memasuki masa panen dan sudah dipanen, setelah pemanenan pasti akan ada permudaan. Nah, permudaan tersebut yang terus terjadi ataupun terus dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian hutan kemasyarakatan dan terus menjaga pendapatan dan ketahanan pangan serta ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, adanya HKM tersebut itu bisa membantu menjaga lingkungan Desa Hargorejo tetap sejuk dan semakin hijau. Tabel 5 itu kondisi debit air Desa Hargorejo. Nah, kondisi debit air Desa Hargorejo semakin lama semakin baik karena apa? Banyaknya tanaman-tanaman HBK di HKM tersebut itu menyebabkan daerah resapan airnya semakin luas karena banyaknya jenis tanaman itu bakalan menyerap air lebih banyak sehingga daerah serapannya itu semakin luas dan debit airnya meningkat. Kemudian ada kondisi perekonomian petani Desa Hargorejo. Nah, kondisi perekonomian sendiri itu semakin lama semakin baik gitu. Kenapa bisa dikatakan semakin baik? Karena ketika krisis moneter terjadi di negara, HBK ini memiliki peran yang besar. HBK sendiri tidak menggunakan komponen impor dalam memproduksi hasilnya, sehingga adanya HKM memberikan pendapatan potensial dari pemanenan HBK yang lestari baik rumah tangga petani maupun bagi Desa Hargorejo sebagai wilayah produsennya. Jadi HKM tetap akan memperoleh hasil HBK dengan tidak menggunakan dan memperdulikan komponen impor dalam produksi hasil. Ketika krisis moneter terjadi, jadi masyarakat tersebut bisa memanfaatkan HBK secara
secara baik dalam menjaga ketahanan pangannya, ataupun ketika tidak bisa dijual itu bisa dibuat untuk makan sehari-hari, untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi HKM ini memberikan pendapatan potensial dari pemanenan HBK. Kesimpulannya itu HBK itu berperan positif dalam pembangunan HKM di Desa Hargorejo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena dilihat dalam peran HBK secara ekologi, ekonomis, dan pembangunan wilayahnya. Secara ekologis tetap bisa menjaga lingkungannya dengan permudaan-permudaan yang terus dilakukan setelah masa panen. Kemudian dalam aspek ekonomisnya, hasil yang diperoleh itu bisa membantu, bisa dijual, dikelola, dan membantu ekonomi masyarakat serta pembangunan wilayah sebagai wilayah produsen HBK tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tetap di rumah saja, taati peraturan pemerintah untuk memutus tali penularan COVID-19 yang menjadi pandemi pada saat ini di wilayah negara Indonesia, seluruh wilayah negara Indonesia. Taati peraturannya dan jaga kebersihan, jaga kesehatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.